Sambut juga untuk Miramar yang panas yang dimainkan dari ke-16 tim dari 64 player yang bertanding kembali di game yang kelima, dan tentunya game yang kelima ini dipersembahkan oleh Tekno. Alright, jadi ini dia dari segi pesawatnya menuju ke arah Puerto Paraiso. Dan tim-tim di sini akan cukup enak, khususnya untuk tim-tim selatan dan juga tengah, of course, untuk bisa menuju ke arah drop zone mereka masing-masing. Yang gua rasa dari keseluruhan game atau Miramar yang udah dipertandingkan ini udah mulai dihafalin oleh para viewers kita. Jadi selagi menunggu, Windy punya quiz, guys. Wey, ada nih kuis nih, tiba-tiba nih, wey. Oh ya, Tebak-tebak berhadiah. Wey, coba tebak tim mana yang dapetin chicken. Hayo coba tulis di kolom komentar sebelum zona yang pertamanya muncul nih. Jadi benar-benar masih blind predictions. Biasanya para streamer yang lagi watch party tuh kayak sebelum game mulai tuh kayak suka ada kayak vote-vote gitu loh, kayak tim mana yang lebih unggul dibandingkan tim yang dibandingkan. Dan ini kita akan coba membandingkan ya pertandingan antara Alter Ego dan juga tim Vast Clan kali ini. Semuanya nampaknya sudah mulai ready dan bahkan lebih siap lagi. Chaco langsung dengan hand knife-nya mendapatkan satu knockdown untuk tim Alter Ego. Kita belum melihat adanya balasan lagi untuk threat knock yang terjadi dari tim Alter Ego. Masih bertahan di posisinya bermodalkan satu weapon. Uzi bergerak kembali, keluar dia dari area rumah ini, bertemu apakah ada di bagian area sisi tangga, tapi nampaknya masih menahan saja. Belum nampaknya melakukan upaya revive, masih ragu-ragu karena step yang dibuat dari tim Vast Clan juga membuat Alter Ego harus ready, harus siaga apabila waktunya sudah tepat untuk menyambut fight selanjutnya. Padahal ini adalah sebuah kesempatan emas untuk tim Alter Ego sih, karena dari segi posisi Earthzy sebagai salah satu backup dari tim Vast Clan ini masih berada jauh di belakangnya. Jadi jikalau awareness atau knowledge ini masuk ke arah tim Alter Ego, ini menjadi advantage untuk mereka. Tapi oh boy, no, dua pemain tumbang. Snape sendirian, half HP baru tergerutu dengan SMG-nya. Dia berhasil untuk mendapatkan satu knockdown, tapi apa daya, ada tembakan yang masuk menuju ke arah dirinya. Rosemary pun juga posisinya tidak begitu ideal untuk bisa melakukan sebuah revive, untuk bisa melakukan sebuah penyelamatan ataupun backup fire. Karena smoke menutup angle vision, terus di dalam sebuah bangunan bertingkat ini tidak begitu enak, tidak begitu mudah untuk bisa mencari angle shot bagi seorang ya sekelas Rosemary sekalipun gitu. Jadi plan B langsung akan dilakukan oleh Alter Ego Ares, khususnya untuk Rosemary sebagai last man standing, yakni adalah menyelamatkan placement. Tapi VDM atau Valle del Mar yang menjadi satu daerah yang dituju oleh Alter Ego ini tidak berada di dalam zona kita di stage yang pertama ini, sehingga perjalanan sebenarnya lumayan tricky untuk seorang Rosemary, karena kita tahu di Chumcher atasnya Minas itu kan ada Talon juga. Jadi kalau misalnya Rosemary masuknya terlalu lurus tuh bisa aja dihadang sama tim Talon. Ladrilera pun juga sebenarnya ada satu tim. Cuman ya tinggal timing sih yang menentukan apakah rotasi atau pergerakan yang dilakukan oleh Rosemary bisa mulus atau enggak. Betul, dan ini yang kita harapkan semoga bisa bertahan selama mungkin dari seorang Rosemary. Kalau kita membahas untuk fight class combatnya, untuk empowernya kita banding-bandingkan sudah jelas pasti kayak Rosemary sudah banyak pembuktiannya ya. Tapi balik lagi, Miramar besar sekali untuk area permainannya, 8x8, daratannya jauh lebih luas dibandingkan Erangel sendiri. Jadi ketika rotasi mungkin akan menjadi PR bagi Rosemary ketika ke-tracking satu saja oleh beberapa tim. Itu akan menjadi PR yang begitu besar karena udah nggak ada revive lagi, udah nggak ada rekan satu tim yang bisa menyelamatkannya. Benar-benar sendirian saja Rosemary di stage yang pertama. Sedangkan kita bisa melihat juga ada pergantian player dari beberapa tim. RRQ, i4-nya masuk menggantikan Ganyang. Tadi juga dari tim Vampire ada pergantian player. Exovir pun juga sama. Ada total 3 tim yang kita lihat yang sudah melakukan pergantian player di game yang kelima. Itu dia. Dan karena zona seperti ini berada di tengah-tengah, awareness akan
drop zone masing-masing tim pun juga pasti udah diketahui dengan pasti atau diketahui dengan valid oleh keseluruhan tim di sini. Rotasi pun juga in terms of jalur dan juga timing mungkin juga udah mulai terserap ke arah pikiran-pikiran mereka, ke kepala mereka semuanya. Jadi mungkin kita bakalan intermezzo dikit nih ya, biar nggak tegang-tegang banget ngelihat Alter Ego tiba-tiba min 3, tiba-tiba tinggal sisa 1. Nah, ada fakta menarik nih. Apa tuh? Sebenarnya ini antara udah banyak yang tahu atau belum. Karena dulu sebagai penggila Battleground dah gua sempat baca sesuatu. Fakta mengenai Erangel, walaupun ini di Miramar ya teman-teman semuanya. Erangel diambil dari nama apa, Windy? Diambil dari nama apa? Coba aku jadi netizen yang bertanya. Gitu ceritanya. Kak Dona menjawab. Iya, jadi itu mah Eldoge aja, jangan gitu. Itu mah Eldoge aja, jangan. Ya. Bentar. Posisi Rosemary dulu nih. Oke. Aduh, bikin deg-degan, guys. Bikin deg-degan, bikin puyeng. Kalau kita tahu Rosemary kan bocah nekat juga ya. Betul. Gak menutup kemungkinan kalau situasi kondisinya menarik buat dirinya nambahin 1 eliminasi. Dibuka tuh tembakan ke arah Face Clan, ke arah pemain-pemainnya, atau ya emang stay tune di situ aja terus nyari ya. Iya, nyari dulu sebentar. Nah, terus dia gali informasi mengenai rotasi dari Face Clan menuju ke arah mana. Nggak usah capek-capek. Kasih tahu. Jadi intinya adalah dulu itu kan ada pembuat PUBG Battleground ya, atau Player Unknown Battleground lah intinya gitu. Nah, beliau ini punya anak, namanya Erin. Anak perempuannya. Nggak tahu ya. Ya nama Erin kira-kira nih guys ya. Kalau Eren laki, Erin perempuan. Iya. Nah, jadi diambil dari dari gabungan nama anak perempuannya yakni Erin dan juga Angel. Angel itu ya Erin sebagai anaknya tuh sebagai seorang angel lah gitu. Jadilah digabungin jadi Erangel. Itulah lore PUBG atau Player Unknown's Battleground. Nah, terus ya udah. Jadi deh Erangel. Begitu. Kalau Miramar? Iya, apanya? Kalau Miramar ada gak? Nggak ada gua, lu ada ya? Apa tuh? Miramar katanya itu diambil dari kata mirar yang artinya melihat, terus marnya laut. Jadi melihat laut. Di ujung-ujungnya tuh berarti dari Puerto bisa melihat-lihat pemandangan laut, tapi kita juga bisa melihat-lihat ya untuk peperangan selanjutnya yang udah lebih seru lagi. Mastery, wow, mendapatkan 2 dan baru kita mention Mastery mendapatkan knock yang luar biasa ke tim 52, tapi langsung digilas dari belakang, di-ending begitu saja. Nampaknya confirm point eliminasi pun belum sempat dilakukan oleh Boom Esports. Justru 1 poin pertama didapatkan oleh tim 52. Dan ini sih area utara sekitaran Battlefield benar-benar kosong banget. Tapi bisa kalian lihat dari bagian sisi tenggaranya ke bagian sisi selatannya ramai sekali tim-tim yang berbondong-bondong ingin masuk ke dalam area zona. Oh my god. Dapat lagi. Kita bisa intip dari area elimination fit. Tapi nggak perlu lama-lama ngintip, langsung diperlihatkan di layar kaca kita semuanya. Boom Esports diperhatiin satu persatu. Ini adalah kondisi yang sangat tidak ideal untuk mereka semuanya. 2 pemain aktif tersisa, salah satunya di tracking oleh pemain-pemain 52 at least. Walaupun mereka nggak bisa dapetin 1 elim lagi atau 1 knockdown lagi menuju ke arah Boom Esports, tapi informasi mengenai kepergian atau rotasi untuk Boom Esports udah kebaca dan confirm. Boom Esports hanya akan melanjutkan perjalanan dengan 2 punggawa saja. Tapi karena memang mereka masih berada dalam zona, harusnya masih berada di bagian timur, nggak jauh dari zona. Dan timur di daerah sekitaran San Martin pun juga bukit-bukit Pecado tuh sebenarnya masih clear ya areanya. Jadi sih challenge pertama mereka in terms of rotasi harusnya udah bisa tereliminasi sih.
Iya, untuk dari segi posisinya ya, kalau kita lihat dari pergerakan-pergerakannya. Dan kalau kita lihat lagi dari tim Alter Ego sejauh ini, Rosemary, informasi yang bisa kita berikan ke kalian semua masih cukup aman. Berada di luar zona memang untuk Rosemary. Karena kita tahu lihat tadi dari intipannya begitu banyak tim-tim yang berbondong-bondong untuk mereka bisa masuk ke dalam area zonanya. Jadi ingin menghindari konflik sebisa mungkin pastinya untuk seorang Rosemary. Sampai nanti mungkin keadaannya memungkinkan baru dia akan coba perlahan tapi pasti mendekat lagi ke bagian area zona. Sementara tim Talon saat ini yang masih butuh sekali boostingan poin. 24 total poin yang baru dikumpulkan oleh Talon. Tinggal 2 game terakhir. Target mereka ke hashtag yang ke-16. Boom, setidaknya udah mendapatkan 50 poin. Dan ini akan menjadi PR yang sangat berat untuk Talon tentunya untuk mereka bisa lolos ke Super Weekend. Sedangkan di bagian sisi lainnya dari tim The Xavier nampaknya Levi's akan coba climb up lagi untuk bisa mendapatkan angle tertinggi untuk posisinya The Xavier saat ini. Dicari informasi sematang-matangnya dan akan naik terus ke puncak gunung dari seorang Levi's. Cosplay Boom Esports PMPL Season 1. Ini yang mempopulerkan gerakan-gerakan cicakar dan menjadi inaugurasi Cicakar by Bro Pasta. Ya, banyak sekali ya. Kalau dari tadi kan kita ngomongin soal lore, soal sejarah ya, soal kenapa. Nah, itu. Kalau misalnya kalian sering denger, wah, Bro Pasta sering ngomong Cicakar. Nah, itu salah satu pencetusnya. Kapan? Di PMPL Season 1 2020 awal. Itu dia dipopulerkan. Kalau gua nggak salah inget Boom Esports, harusnya Boom Esports. Coba kalau misalnya ada temen yang di sini yang nonton dari PMPL Season 1 masih inget momentum tersebut, coba tulis di kolom komentar di hari apa. Wah, detail banget ya. Di game keberapa, detik berapa. Ya, kalau boleh ya, kalau ingatannya sesuper itu. Cuman kali ini kita akan fokus terlebih dahulu menuju ke arah BTR versus The Xavier. Sebenarnya ada Salcom Digi Alliance juga sih yang tadi udah mulai memata-matai posisi dari BTR dan vice versa. Salcom Digi Alliance pun juga dimata-matai, cuman kayaknya mengambil kesempatan tersebut Salcom Digi Alliance memilih untuk regroup, tapi BTR ternyata satu persatu dibabat oleh pemain-pemain The Xavier. RRQ pun juga demikian di tangan tim Secret. Satu pemain Genforce low HP, half HP bar melontarkan sebuah granat. Dapat itu setengah HP barnya ditembus. Lapar pun juga bisa untuk mendapatkan satu knockdown tersebut. Tapi ada trading yang bergulir antara mereka berdua. Tapi ini adalah kesempatan sebenarnya untuk RRQ bisa menghabisi satu persatu pemain-pemain dari tim Secret, Windy. Ya betul, tapi misinya masih belum selesai. Ada Doki yang harus diselesaikan, tapi datang lagi gangguan barunya tim Secret. Zereus tadi benar-benar memberikan tembakan, memberikan distraction untuk pergerakan tim RRQ. Dan apalagi sekarang tim Secret mendapatkan timingnya mereka untuk melakukan upaya revive. Dan sekarang itu juga yang akan dilakukan oleh seorang Genforce. Tapi dua player tim Secret sudah mulai bangkit. Akan coba masuk tanpa permisi. Dua playernya langsung selesai. Sudah RRQ dipulangkan oleh tim Secret. Di bagian sisi lainnya Salcom Digi Alliance mengalihkan target mereka yang sebelumnya kepada tim RRQ ataupun dari tim Bigetron, sekarang bergeser ke tim Vast Clan yang coba mereka ganggu. Tapi kayaknya Salcom Digi Alliance tidak begitu komit tentang segala usaha yang mereka lakukan sampai akhirnya tergerus 1, tergerus 2, tergerus 3, bahkan tinggal 1 yang terakhir Salcom Digi Alliance. Ini gameplaynya, playstyle-nya benar-benar berbeda dari Salcom Digi Alliance. Yang kita tahu, ini mereka benar-benar kayak ragu-ragu, nggak ada komitmen. Akhirnya tinggal Leon DZ, the last man standing untuk member dari tim Salcom Digi Alliance. Dan sekarang berada di tengah-tengah untuk kondisinya. Sedangkan di bagian sisi lainnya, Vast Clan masih ada setidaknya 2 dan mungkin 3 kalau bisa di-revive satu yang ter-knockdown. Ngomong-ngomong Salcom Digi Alliance, mereka pusing-pusing ya. Literally bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia bersatu itu, pusing-pusing. Dari tadi muter-muter ngeliatin atau menimbang-menimbung posisi mana yang mau mereka eksekusi. Dan jadinya ujungnya pusing juga. Sebagai last man standing untuk tim Salcom Digi Alliance, tapi masih mau mengupayakan sesuatu, menggerakkan sesuatu. Face Clan justru kali ini yang diambang kematian, and that's it.
kematian ternyata yang datang menuju ke arah FaZe Clan. Vampire pun juga. Oh my god, mau diadu sama Leon. Satu pemain terakhir dari Celcom DG Alliance. Ternyata udah nggak pusing lagi, tapi kalau misalnya dilontarkan granat ya agak-agak pusing sih. Tapi Leon DZ sekali lagi masih bertumpu di pundaknya adalah harapan untuk Celcom DG Alliance. Udah mendengar satu vehicle yang tiba-tiba aja touchdown di bagian belakangnya. Dibukakan tembakannya, mudah saja bagi Tiger X mengeksekusi last man standing tersebut. Wah, ini sih udah bisa dibilang udah boleh panik ya Celcom DG Alliance ya. Untuk tinggal satu game yang terakhir tambah 3 poin 40. Sedangkan untuk batas minimalnya aja itu ada di 50-an lebih kalau mereka ingin aman. Untuk Celcom DG Alliance tinggal satu game yang terakhir, ini sih benar-benar panik. Dan apakah kita akan melihat dua sejarah sekaligus dari Malaysia untuk di mana Todak lolos ke Grand Finals, tapi Celcom DG Alliance yang nggak pernah kefikirkan, terbesit pun kayaknya nggak pernah Celcom DG Alliance tuh nggak lolos ke Grand Finals. Waduh, gitu ya? Iya, nggak pernah. Nggak bisa dibayangkan tuh Nggak ya? bisa, benar-benar tidak bisa dibayangkan. Waduh, sespesial itu kah Celcom DG Alliance di mata Windy? Kan raksasa Malaysianya. Oh, Kalau kita bahas dari benar. performanya yang sering mewakilkan di event-event internasional kan pasti Celcom DG Alliance. Bener lagi, bener terus ya. Cuman ya let's see, posisi yang ke-20 untuk saat ini lagi-lagi lumayan muluk-muluk untuk bisa berharap masuk ke posisi top 16-nya. Mengingat memang hanya tinggal satu kali kesempatan terakhir bagi mereka semuanya. Sama seperti halnya gue berbicara mengenai Talon, kayaknya emang udah muluk-muluk untuk bisa mengharapkan mereka main di Super Weekend yang kedua ini. Tapi pastinya nasib Celcom DG Alliance dan juga Talon lumayan berbeda, karena Talon walaupun emang masih nggak safe-safe banget, at least mereka punya tabungan poin yang benar-benar pas-pasan di Super Weekend yang pertama kemarin. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu. Di stage yang keempat ini masih ada 11 tim yang bertahan. Gua deg-degan yang ngeliat circle kayak gini, omongan gue langsung dipatahin nih. Soalnya DX berada di tengah-tengah dari circle. Sementara waktu Boom Esports tinggal sisa satu pemain. Bisa aja omongan gue di pre-match game yang kelima ini kebalikan faktanya. Tapi sekarang yang akan komit adalah dari tim Secret, melihat dan juga memata-matai pergerakan dari lawannya. Nggak cuma di bagian depan, tapi di bagian belakang pun mereka waro, mereka awas, mereka acuhkan, mereka pedulikan. Tapi masalahnya, -1 kekuatan dari mereka hanya akan melanjutkan perjalanan dengan 2 penggawa jikalau nggak ada wiggle room untuk bisa melakukan sebuah revive. Tapi masalahnya digeruduk masa. Satu pemain JG tumbang, terakhir tumbang Cukai pula. Dan dengan demikian Homeboys berhasil untuk ngeretek posisi dari tim Secret, mengantongi 5 total eliminasi point. Ya betul, dan mungkin akan bertambah lagi seiring placement yang juga didapatkan terus-terusan sama tim Homeboys X Magna Esports kali ini. Dan kita akan bergeser lagi, POV-nya sekarang yang kita lihat di layar kaca masih dengan pergerakan tim The Xavier yang masih benar-benar nyaman dibuat terlena dengan posisinya mereka saat ini. 2 eliminasi dikantongi yang disumbangkan oleh Nate dan juga Levi's kali ini. Lambor dengan Scar L-nya mengincar ke bagian dari pergudangan yang diisi oleh rekan-rekan dari Blue yang saat ini juga masih cukup secure posisinya mereka, tepat berada di perbatasan zona kalau bisa kita mention kali ini. Sedangkan masih ada beberapa effort lebih lagi yang juga harus dilakukan oleh beberapa tim yang belum masuk ke dalam area zona, terutama untuk Boom dan juga untuk Talon yang masih coba untuk berputar-putar, berpusing-pusing kalau kata Kadona dan juga dari saudara-saudara Malaysia. Masih berputar-putar saja untuk mereka bisa mencarikan informasi yang lebih valid lagi, karena untuk entry point-nya pun juga tidak semudah itu, walaupun memang jaraknya nggak begitu jauh. Tapi lihat betapa terbukanya terrainnya pun juga cukup tricky untuk mereka bisa lewatin, dan sampai akhirnya 5-2 sudah mulai aktif kembali. Tadi benar-benar menembaki ke satu angle saja ke areanya tim Homeboys. Kita pun juga disuguhkan
dengan replaynya yang sebelumnya bagaimana rata sudah satu tim dipulangkan. Ini sih ngeliat posisinya DX tinggal kuat-kuatan defense dan juga offense. Gimana caranya mereka memaksimalkan semua advantage yang udah datang menuju ke arah para Jide kakak ini, yang dimana udah bisa dapetin satu pemain dari Homeboys. Real dipulangkan, sisa nggak terlalu banyak sebenarnya, satu aja yang masih aktif karena masalahnya rekan-rekan yang lainnya udah mulai dieksekusi, udah mulai dijadikan eliminasi poin. Di stage yang kelima ini masih ada 9 ternyata tim yang tersisa karena Homeboys keluar dari game ini di tangan Gluebluk di posisi yang ke-10. Menyusul setelahnya adalah last man standing dari Boom Esports karena Gluebluk tadi ngamanin atau coba untuk nge-retake satu compoundnya dari Boom Esports yang dijadikan tempat persembunyian last man standing. Karena emang itu adalah compound di bagian lower ground, dijadikan touchdown point terlebih dahulu untuk Gluebluk. Tapi masalahnya compound tersebut tuh terlalu utara, terlalu pinggiran dari zona, dan chance-nya untuk ditinggalkan untuk circle kita di stage yang ke-6 ini besar sekali, yang akan closing in atau ke-reveal dalam 1 detik lagi. Kita akan lihat menuju ke arah center of course, dan untungnya bagi Gluebluk kita bisa lihat mereka udah mulai nge-split, udah mulai menginvestasikan 2 pemain sekaligus untuk membukakan jalan bagi 2 pemain sisanya. Yes, udah ada guarantee ya dari Glue untuk mereka bisa mendapatkan spot setidaknya di dalam area zona. Tapi Talon, fight yang mereka buka, Todak berhasil bisa nge-finishing dengan sangat baik, dan Talon diselesaikan. Ini semakin jauh lagi harapannya Talon. Udah nggak ada harapan. Ya, udah nggak ada harapan dipastikan untuk berada di Super Weekend karena 26. Kalau tambah placement pun juga dapetin 1 di hashtag yang ke-8, tambah 3, 27. Sedangkan targetnya sangat jauh sekali ya. Ini kita nggak tahu kenapa Talon susah banget buat mengais-ngais poin dari hari demi harinya, sulit sekali dari game demi gamenya juga. Tapi itulah mungkin akan menjadi pukulan besar bagi Talon apabila mereka masih diselamatkan nantinya untuk tim-tim lainnya yang ngebuat Talon masih berkesempatan berada di Grand Finals. WWCD 20 elim lah ya. Bisa. Kalau Rondo ya mungkin bisa. Bisa puyang lah. Bisa Sedikit puyang. ya, good luck, have fun. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu untuk tim-tim yang masih tersisa. The Xavier, oh my god, tumbang 2 karena tiba-tiba aja dari tim Todak datang menggeruduk mereka. Dilontarkan beberapa granat following up. Kenny membukakan tembakannya, memilih untuk mengambil duel close combat ini. 1 granat akan diinvestasikan menuju ke arah depan. Sana dilontarkan hujan granat menghasilkan sebuah knockdown lagi di Xavier. Tumbang 1 persatu. Semua advantage yang udah gua utarakan tadi tiba-tiba saja runtuh. Tapi kamera kita berpindah kali ini, Windy, menuju ke arah Hell versus BTR. Iya, dan udah mulai kita saksikan juga keruntuhan dari player-player tim Bigetron. Hill Esports berhasil mengeliminasi semua player tim Bigetron, dan bahkan mereka tidak membawa pulang poin eliminasi sama sekali, hanyalah placement poin yang didapatkan oleh Bigetron. Dan akan kita lihat kembali pertarungan dari tim Indonesia lainnya, kali ini datang dari tim Gluebluk yang akan langsung ditabrak nampaknya oleh tim 52 yang akan meningkatkan agresinya mereka kali ini. Didapatkan knocknya 1, didapatkan knocknya 2. 2 player setidaknya di knockdown dan dibalaskan kembali oleh seorang Hexa. Kali ini didapatkan knockdownnya. Eliminasi nampaknya ingin dilakukan tapi begitu sulit dengan banyak sekali distraction yang datang juga dari seorang Kimi. Kali ini sama-sama akan mendapatkan sebuah celah nampaknya untuk 52 untuk melakukan upaya revive kali ini. Dan siapa sangka The Xavier tinggal 1 saja yang tertinggal di area atas pegunungan, dan sudah mulai bangkit lagi untuk anggota rekan dari tim 52.
Dua player aktifnya udah mulai kembali, kelihatan lagi perbedaan posisi pun dilakukan untuk bisa melock kembali pergerakan dari seorang Hexas yang last man standing. Tim Glue dihampiri, dilihat kepalanya, pergerakannya pun nampaknya coba diraba-raba dan akhirnya Hexasnya bangkit. S12 kayak mendapatkan kembali knockdownnya kali ini. Dan tinggal satu yang terakhir untuk Hexas bisa mengakhiri fightnya dengan tim 5-2. Dan hati-hati S12K versus MG3. Oh my god, ini dia close combat. Dibukakan tembakannya Hexas, what a class! Hexas versus everybody dari 5-2 dan masih bisa untuk menyelamatkan seorang Xbox. Gua literally terharu banget ngelihat gimana micro movement yang dilakukan oleh Hexas. Tadi dapetin satu pemain dari 5-2 yang ngelakuin jump pick-nya atau jump shot-nya bisa ditumbangkan, terus tumbangin satu dijadiin 1 versus 1. Glue Block versus 5-2. Gue udah mulai khawatir banget ketika 5-2 bisa untuk melakukan revive sementara waktu Glue Block enggak ada kesempatan tersebut untuk Hexas. Cuman gimana sekali lagi isolate fight, isolate duel yang dilakukan oleh Hexas. Dia nggak mau untuk memberikan vision ke arah dua pemain sekaligus dari 5-2 karena pastinya itu akan menjadi sesuatu yang disadvantage atau berbahaya untuk Hexas sendiri. Dia lebih memilih untuk ke kanan sedikit, duel 1v1 terlebih dahulu, satu tumbang, tinggal sisa yang lainnya atau tinggal sisa yang terakhir dieksekusi dengan tembakan yang begitu matang dan juga tajam. Hal tersebut possible banget untuk dilakukan oleh seorang Hexas sendirian. Dan sekali lagi Xbox berhasil untuk di-revive dan mereka melakukan perpisahan seperti amoeba. Hexas masih di bagian belakang melihat menuju ke arah tim Todak. Mempunyai knowledge akan posisi tersebut, tapi tiba-tiba aja menjadi bocah-bocah nekat di sini. Dibarengi dengan tembakan yang begitu tajamnya, tapi Xbox tumbang kembali. It's all on Hexas once again, tapi apa daya, karena lower ground Todak mempunyai keunggulan sekali lagi dalam segi jumlah pemain. Glue Block harus tereliminasi, tapi sekali lagi what a class dari mereka semua. Iya, itu keren sih untuk kelas fight-nya dari Glue sampai kita dapetin poin eliminasi. Dan tibalah kita untuk di top 4 teams dari Vampire, Hell, The Xavier dan juga Todak. Satu player The Xavier yang masih bertahan di bagian area titik tertinggi untuk di angle-nya kali ini. Belum banyak pergerakan yang dilakukan, hanya mengamati saja pergerakan demi pergerakan dari tim-tim yang sedang melakukan inisiasi fight kali ini, yang akan dibuka terlebih dahulu dengan lemparan granat, permainan utility dari Hill dan juga dari tim Todak. Dari Todak kita bisa menghitung mereka masih complete dengan 4 player, makanya akan menjadi fight yang adil, sedangkan wasit Parajin sedang menjadi wasit dan pelurunya pun juga nampaknya nggak banyak yang tersisa dari seorang Parajin. Dan Kenny berhasil bisa mendapatkan opening knock-nya saat ini ke satu player tim Hale yang nampaknya akan coba langsung diselamatkan begitu saja. Masih ada gundukan untuk mengcover dan ini sih gimana ya, mohon maaf nih, abis nih Parajin nih. Cetak hanya bisa nonton dan juga nonton dari seorang Parajin dan Todak. Benar-benar antap. Kocak lu! Ini gimana nih? Tolong ya bentar ya, satu lagi di BS. Makanya pakai nangkring mulu sih Parajin sih. Waduh, kocak lu Parajin. Ya udah, Mau gimana, nggak bisa. nggak buat klip aja udah itu susah itu. Iya, bisa tapi mati. Oh gitu. Jadi bisa, tapi mati. Oh gitu. Gitu. Oh, kreatif nih Windy nih kontennya nih. Yang itu ya, Min. Iya, yang itu. Ah gitu, awas lu Min, ditandain sama Windy Min. Tapi kita akan melihat ini dia. Udahlah, Gak usah dispected deh. Kocak lu. Gue udah mau serius nih. Diam nih. Diam ya teman-teman semua. Udah jadi diam. Ini adalah sesuatu hal yang serius banget karena emang ini sekali lagi Todak masih dengan 4 pemain mereka. Jumlah pemain advantage berada di tangan mereka, apalagi mereka udah bisa mengeliminasi satu lawannya, yakni Vampire sebagai last man standing, gak bisa kemana-mana. It's all on Todak versus Hill. Parajin hanya bisa healing terlebih dahulu, cosplay Badru, tapi hanya Badru yang bisa melakukan hal tersebut, apalagi ini Miramar, udah impossible banget. Dan ini dia akhirnya kita semua bisa serius menyaksikan endgame antara Hill versus Todak. Sekali lagi 4 versus 3. Granat pertama dilayangkan
seperempat HP tergerus dari seorang Parajin. Langsung digeruduk. Pemain-pemain Todak secara bersamaan swarming in. Langsung abrupt menuju ke arah daerah pertahanan menuju ke Hell. Masih ada satu vehicle sebenarnya yang bisa untuk dikendarai dan juga dimaksimalkan oleh tim Todak. And this is it. Usaha terakhir untuk defense dari tim Hell yang akan dibawakan oleh Windy. Ya, dari sayang Tiger nampaknya juga ingin melakukan upaya pembalasan dari tim Todak, tapi Todak nampaknya begitu pede, mereka maju semua nampaknya move as a unit dan berhasil mendapatkan satu, mendapatkan dua, tinggal yang terakhir. The last man standing sudah terdeteksi dan ini dia Chicken yang akhirnya didapatkan oleh Todak. Weh, congratulations! Malaysia boleh! Boleh! Malaysia bisa, benar kan? Iya, boleh tuh bisa. Boleh dan bisa ya? Iya. Yeay!